Bagian 21, Dr. Amalia. Teman-teman yang penasaran banget dengan ceritanya atau mau mengintip profil penulis, yuk kunjungi platform di bawah, sudah kami tulis di link deskripsi. Dan jangan lupa subscribe, like, and comment YouTube kami juga, agar kami tambah semangat mengupdate video di YouTube. Terima kasih, wassalam. Sebulan berlalu semenjak peristiwa itu, dia begitu protektif terhadapku. Sesekali ibu mertuaku datang menemaniku saat Kak Safwan bekerja. Beliau tahu tentang keadaanku, namun tak pernah sekalipun beliau menyinggung tentang hal itu. Kadang kami memasak makanan kesukaan Kak Safwan bersama, sembari menunggunya pulang. Pagi itu sebelum berangkat kerja, dia membujukku untuk ikut konseling ke tempat praktek temannya yang pernah dia ceritakan. Sayang, hari ini aku pulang lebih cepat. Kamu mau kan keluar jalan-jalan bersamaku? Tentu saja aku sangat senang mendengar ajakannya. Sudah sebulan ini aku hanya tinggal di rumah menunggu dia pulang kerja sambil menggarap novel yang entah kapan akan selesai. Mau dong Kak, kemana? Jawabku bersemangat. Ke tempat praktek temanku. Ucapnya sambil tersenyum mengusap kepalaku. Aku memonyongkan bibir kecewa dengan rencananya itu. Untuk apa? Aku kan tidak sakit. Aku merajuk. Aku belum siap. Lagi pula aku merasa sehat-sehat saja. Emosiku juga cukup stabil. Kenapa dia terus membujukku? Loh, kok diam? Bagaimana? Mau kan? Tanyanya melangkah mendekatiku. Aku merasakan hatiku sakit jika dia menyinggung soal itu. Nanti saja Kak, aku belum siap. Kulangkahkan kakiku menuju kamar, pura-pura menyibukkan diri di depan laptop. Sayang, kita hanya jalan-jalan saja kok, sambil cerita-cerita pengalaman kita. Orangnya baik loh, bujuknya tidak menyerah. Ini sudah kesekian kalinya dia mengajakku ke sana, tapi tak pernah ku gubris. Namun tampaknya hari ini dia agak sedikit memaksa. Kak, apakah memang seharusnya aku ke sana? Apakah kamu menganggap aku benar-benar sakit? Apakah ini jadi masalah buat kamu? Nada bicaraku sedikit kesal dan sedih, karena aku merasa suamiku terlalu memaksakan kehendaknya untuk ke sana. Sayang, dengarkan aku. Tidak ada salahnya kalau kita ke sana. Atau kita hanya silaturahmi ke teman lamaku, sambil ngobrol-ngobrol santai, sambungnya. Kita kesana pun ketika semua tamunya sudah pulang, mau kan? Dia mulai mendesak membuat aku merasa tidak nyaman, namun aku tidak ingin lagi berdebat dengannya. Baiklah Kak, sekali ini saja ya. Jawabku disambut senyum dari bibirnya. Kembali dia mendaratkan kecupan di keningku disambung pelukan hangat darinya. Pagi itu sebelum berangkat ke tempat praktek teman SMA-nya yang sering dia ceritakan, kami singgah di kampus tempatnya bekerja. Ini pertama kalinya aku keluar bersama Kak Safwan semenjak peristiwa 2 bulan lalu. Aku merasa asing di sini. Beberapa pasang mata mahasiswi mengikuti kami. Entah apa arti tatapan itu. Kak Safwan dengan santainya menggami tanganku dan berjalan beriringan menuju ruang kerjanya. Kamu di sini dulu ya. Ada dokumen yang harus aku serahkan ke bagian kemahasiswaan. Aku mengangguk mengiyakan. Kurai majalah yang berada di atas mejanya untuk mengusir rasa canggungku sampai seseorang menghampiriku tanpa kusadari. Assalamualaikum, istrinya Pak Safwan ya? Aku mendongak melihatnya. Seorang wanita parubaya yang kemungkinan seumuran dengan ibuku menyapaku. Waalaikumsalam. Iya Bu. Kusambut uluran tangannya untuk menjabat tangan. Wah, cantik ya kamu. Masih muda lagi. Tapi dia tidak melanjutkan kata-katanya. Sepertinya ada yang wanita itu pikirkan tentangku. Kamu sudah punya anak? Pertanyaan itu seperti paku yang menghujam jantungku. Mataku memerah dan dadaku sesak. Apakah statusku sudah tersebar di sini? Apakah Kak Safwan yang menceritakan semuanya? Aku merasa kesal dengan Kak Safwan. Untuk apa dia menceritakan hal ini pada teman-temannya? Belum Bu,
Jawabku ringkas. Kupaksakan untuk tetap tersenyum, menjawab pertanyaan itu. Syukurlah, ucapnya lirih, membuat telingaku terasa panas. Dia masih berdiri di depanku saat suamiku muncul di pintu ruang kerjanya. Bu Rianti, ada yang bisa saya bantu, Bu? Tanya suamiku basa-basi padanya. Sekilas suamiku melirikku, sepertinya dia menyadari perubahan raut wajahku. Ini Pak, hanya mau menyerahkan ini. Format penilaian yang Bapak minta kemarin. Wanita itu menyodorkan beberapa lembar kertas pada Kak Safwan. Dia kemudian pamit setelah sebelumnya melirik ke arahku. Sayang, berangkat yuk, ucap Kak Safwan menyambar tasnya di meja kerjanya. Aku tidak menjawab ajakannya, hanya mengikuti langkahnya menuju pintu keluar. Entah kenapa aku ragu melangkahkan kakiku keluar ruangan. Aku takut menerima pertanyaan yang macam-macam lagi seperti tadi. Lagi pula aku masih kesal pada Kak Safwan. Beberapa pasang mata mahasiswa kembali mengikuti langkah kami. Ada perasaan risih dengan tatapan mereka. Dek Nisa, kenapa? Kenapa wajah bidadariku ini cemberut begitu? Kamu lapar? Tanyanya sambil tersenyum menyentuh daguku. Kita pulang saja ya, Kak. Helaan panjang keluar dari bibirnya mendengar ucapanku. Dia terdiam sesaat, mungkin berpikir ada apa dengan diriku. Dia kemudian meminggirkan mobilnya dan berhenti. Dek Nisa, sebenarnya kenapa? Ayo cerita sama aku. Matanya memandang tepat di kedua bola mataku sambil menunggu ucapan keluar dari bibirku. Maaf Kak, apakah kamu cerita tentang statusku ke teman-temanmu? Tanyaku dengan nada kesal. Maksudmu apa, Dek? Aku tidak mengerti. Kak Safwan meraih tanganku dan menciumnya. Sudah, tak usah berpikir macam-macam. Lagi pula, aku tidak pernah cerita apapun tentang dirimu di kantor. Palingan aku cuma bilang kalau aku sudah punya istri yang sangat cantik di rumah, sedang menungguku. Candaannya tidak membuat perasaanku membaik. Aku hanya diam saja menanggapi guyonan-guyonannya sepanjang jalan. Sekitar jam 11 siang, kami sampai ke tempat praktek temannya. Ruangan itu terlihat sepi saat kami tiba di sana. Di atas pintu masuk terpampang namanya Dr. Amaliah Pranata MPSI. Aku baru menyadari kalau temannya itu seorang wanita. Saat melangkah masuk, seorang wanita cantik sepantaran denganku menyambut kami dengan ramah di meja resepsionis. Perasaanku sedikit lebih baik setelah memasuki ruang praktek itu. Aroma lemon menguar memenuhi penciumanku. Kami menuju ruangan yang disekat dengan pintu kaca bermotif kembang warna biru. Assalamualaikum. Ucap salam suamiku disambut hangat seorang wanita berhijab di dalam sana. Sangat cantik dan manis. Waalaikumsalam. Safwan, pasti ini Dek Nisa, ya kan? Sambutnya sambil berjalan ke arahku memelukku dengan hangat, seperti seorang sahabat yang baru bertemu. Safwan, istrimu cantik sekali, pandai sekali kamu memilih istri, ucapnya sambil tertawa renyah. Kak Safwan tersenyum menyambut kelakar temannya itu. Entah kenapa ada rasa cemburu merasuk ke dalam hatiku. Apakah orang ini yang ditemui suamiku sehari setelah pernikahanku? Apakah mereka berdua saja di ruangan ini? Dan apa yang aku pikirkan? Bersambung.